Sekarang ini kan kita agak sulit memilih ya. Kalau bicara dari lembaga survei hanya ada 3 orang. Oke. Ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Itu tidak pernah bergeser dari 3 figur ini, kan gitu. Nah, terus terang saja, kalau kita bicara dari kualifikasi yang Bung Budiman sampaikan tadi, menurut saya 3 figur ini juga agak jauh itu. Saya nggak mau judgmental, saya tidak mau menghakimi. Ya. Siapa tahu mereka adalah bagian yang tidak berbicara visi karena dari 3 tadi ya. 3 tadi itu ya. Kemungkinan karena 2 dan 3 ya, bukan karena ketiadaan visi ya. Kalau yang paling parah kan nomor 1 tadi, memang betul-betul nggak ngerti. Mungkin mudah-mudahan karena 2 dan 3. Tapi siapa tahu ya mereka tidak bicara karena ketakutan rakyat tidak akan mengapresiasi mereka. Menurut saya just give it a try. Cobalah. Kalau nggak berani mencoba, bagaimana kamu akan tahu rakyat ini benar atau tidak? Kita punya anak misalnya. Saya kalau mendidik anak saya kadang saya kasih persoalan paling susah apa dari tema pelajaran yang paling dia sukai. Misalnya matematika atau fisika. Saya kasih problem yang paling susah dari bidang itu. Kalau dia suka, dia akan cari tahu itu. Rakyat itu kalau suka. Saya ambil contoh Bang Zulfan. Bung Karno. Tahun 20-an, tahun 30-an, tahun 40-an. Kita tahu. Rakyat Indonesia, rakyat Hindia Belanda pada waktu itu pendidikannya berapa banyak sih yang bisa sekolah? Tapi apa yang Bung Karno katakan? Yang Bung Karno tulis di pikiran rakyat yang terkumpul di bukunya ini. Tahun 20-an, 30-an. Dia berbicara persoalan dunia. Padahal mayoritas rakyat marahin yang dia bela, baca aja nggak pernah. Tapi dia bicara tentang Nazi, dia bicara tentang Marxisme, dia bicara tentang kapitalisme, dia bicara kolonialisme dengan istilah-istilah asing. Dan kemudian ketika Bung Karno jadi presiden, saya kadang tahun 90-an ketika dulu mengadvokasi petani di Jawa Tengah, ya perkebunan, bela petani waktu itu tergusur. Ketemu orang-orang tua, saya tahu mereka pasti pendidikannya secara formal rendah. Tapi mereka bisa paham apa yang dimaksud oleh Bung Karno tentang tahun-tahun vivere pericoloso. Tentang apa itu eksploitasi tolong pahlong. Apa itu Samun Bundeling van alle Revolutionary Krachten, bahasa Prancis, bahasa Latin, bahasa Belanda. Si orang desa yang rumahnya gubuk itu, yang saya ajak ngobrol tentang petani, tentang penggusuran, dia paham bahwa kata-kata itu meskipun asing, itu kata-kata yang bertenaga dan bercahaya karena berbicara tentang aku yang marahin si miskin. Artinya apa? Jangan menganggap bahwa rakyat paham sesuatu karena aku paham artinya, enggak. Bukan arti kata per kata. Tapi ketika diucapkan oleh orang yang diucapkan oleh orang yang dipercaya, dia tahu ini pasti tentang saya. Hubungan pemimpin kan gitu dengan rakyat, bukan seperti guru dengan murid ya, beda ya. Beda ya. Jadi kan saya itu ya, ini menarik ini, Bung ya. Kalau artinya ini kan menjadi satu bukan problem ya, harus dipahami oleh para calon pemimpin kita. Tantangan untuk misalnya begini. Rakyat ini ketika Bung Karno pidato, saya kan masih ngalamin. Iya masih, saya nggak ngalamin kan? saya. Itu saya di Medan. Ya. Oh Medan ya. Itu semua tukang becak berhenti. Tukang becak, tukang bakso, tukang jualan, semua berhenti pegang radio transistor itu. Radio transistor ya. Mendengar pidato Bung Karno sampai selesai. Disiplin mereka. Disiplin. Nah jadi kalau kita lihat dari situ sebenarnya tadi hubungan pemimpin, kalau rakyat itu sudah suka sama pemimpin, nggak perlu juga jalan-jalan ke seluruh provinsi, ya kan, bikin apa rame-rame yang kemudian itu menimbulkan konflik. Tetapi cobalah mulai ya bicara dari, kalau podcast kan masih terbatas. Iya. Nah, TVRI kita membuat program, misalnya bagaimana ide pikiran-pikiran pemimpin ini disampaikan semoga sehingga rakyat itu memahami dan mencintai dia atas dasar pikirannya itu. Pikirannya dia. Yang pikirannya itu adalah untuk membela saya. Kan seperti saya katakan tadi. Hubungan antara pemimpin dengan rakyat itu tidak seperti hubungan antara dosen dengan mahasiswanya atau guru dengan murid di kelasnya. Enggak. Jelas kalau guru pada muridnya, dosen pada mahasiswa adalah membuat kognisi, pengetahuan, cara berpikir si muridnya itu masuk gitu ya ilmunya ya, tentang ilmu ekonomi, ilmu apapun. Kalau pemimpin tidak. Pemimpin membuat rakyatnya paham itu karena rakyat paham karena ide si pemimpin adalah untuk membela dirinya. Untuk membela nasibku gitu, kira-kira begitu, untuk perjuangan nasibku. Nah, inilah yang belum berani ditembus.
Entah karena ketiadaan referensi si pemimpin-pemimpin atau ketiadaan keberpihakan yang tulus. Kan tuh rakyat nangkap kok. Sehingga tidak yakin. Nggak yakin.